selamat siang pemirsa TVku Semarang. Senang sekali hari ini saya Nadira Isi dapat menyapa Anda dalam Special Talkshow. Pemirsa, generasi muda adalah aset berharga bangsa dan masa depan negara. Untuk memastikan masa depan yang cerah, penting bagi kita untuk bekerja sama dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dengan mendorong bangsa dalam menggapai prestasi menuju masa depan gemilang dengan integritas dan keberanian. Tentunya dengan tema kita hari ini, gapai prestasi tanpa narkoba menyongsong Indonesia Emas. Dan saya tidak sendiri nih pemirsa, saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Udinus, Profesor Dr. Insinyur Edi Nur Sasongko, MK. Halo, selamat siang Prof. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Prof ya. Tetap sehat semangat ya Prof ya. Tanpa narkoba, sehat tanpa narkoba tentunya. Baik, yang selanjutnya ada Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Brigjen Pol Dr. Haji Agus Rohmat SIK SHMH. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang, Mbak Nadira. Bagaimana kabarnya hari ini, Jenderal? Baik, Alhamdulillah sehat. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Tetap semangat tentunya ya. Ya. Baik, ini sesuai dengan tema kita hari ini yaitu gapai prestasi tanpa narkoba menyongsong Indonesia Emas. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Prof. Edi nih. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan terutama bagi Universitas Dianuswantoro dalam upaya menanggulangi permasalahan narkoba yang semakin kompleks ini apa, Prof? Ya, seperti diketahui bahwa mahasiswa Universitas Dianuswantoro ini ada sekitar 15.000 sampai 17.000. Itu adalah merupakan generasi muda, generasi yang berkumpul di satu tempat. Kami sadar bahwa itu bagi para pengedar narkoba itu adalah merupakan pasar yang sangat menggiurkan. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kerjasama sama BNN agar kami ini para generasi muda dilindungi. Itu yang pertama dulu. Dilindungi dari bahaya narkoba, karena kami tahu persis narkoba itu sasarannya adalah anak-anak muda yang ada di lingkungan kampus ataupun perguruan tinggi. Nah, kami dari petunjuk-petunjuk BNN kami mendapatkan banyak hal, banyak ilmu. Satu di antaranya adalah katanya bahwa pintu masuk narkoba itu awalnya dari rokok, sehingga kita bisa lihat di Udinus setiap gedung sudah bebas asap rokok. Tentu itu tidak mudah membebaskan kampus dari asap rokok. Dosennya merokok, mahasiswanya merokok. Nah, itu sudah kami lakukan dan alhamdulillah sudah berhasil. Yang kedua, mahasiswa mau masuk ke Udinus itu harus ada surat tanda tangan bebas narkoba. Ditandatangani instansi berwenang dan orang tuanya juga berwenang. Kemudian tanda tangan kalau sampai terkontaminasi bersedia dikeluarkan. Kemudian kami membentuk Satgas Narkoba dan kemudian kami juga dengan BNN mengadakan tes urin kepada mahasiswa secara rutin dan acak. Rutin dan acak itu artinya ya minimal 1 semester sekali kami adakan tes mahasiswa-mahasiswa kami, apakah mau dites pagi, siang, sore, malam, monggo silahkan gitu. Dites, diacak sampai 100 kira-kira gitu. Nah, itu adalah cara-cara kami yang kami lakukan, itu adalah untuk melindungi para mahasiswa dari ancaman narkoba. Dan itu semua kami dapatkan ilmu itu dari BNN. Kira-kira gitu. Jadi Udinus bekerja sama dengan BNN betul, tentunya Prof ya, untuk melindungi mahasiswa betul, dari narkoba. Betul. Baik, Prof, kita akan lanjut ngobrol kita, tapi kita akan sambung lagi usai jeda. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Special Talkshow. Dinustek, Women IT.
guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah terakreditasi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus bebas narkoba. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh, tapi ada di Kediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami dalam Special Talk Show. Dan tadi saya sudah berbincang dengan Prof. Edi mengenai upaya penanggulangan dalam kampus, tentunya di Universitas Dianuswantoro ya Prof ya. Dan saat ini Udinus juga bekerja sama dengan BNN. Dan saya akan beralih terlebih dahulu kepada Jenderal Agus. Ya. Ini Jenderal, seperti yang saya ketahui tanggal 26 Juni ini akan diperingati Hari Anti Narkotika Nasional ya tentunya. Ya. Untuk alasannya, kenapa memilih tanggal 26 itu sendiri, Jenderal? Ya, jadi tanggal 26 Juni tahun 2004 ini adalah Hari HANI. HANI artinya Hari Anti Narkotika Internasional. Internasional. Ya. Nah, ini diperingati kenapa? Jadi kita melihat sejarah ini, latar belakangnya bahwa di Tiongkok sana, itu ada seseorang yang namanya adalah Lin Zexu yang hidup antara tahun 1785 sampai dengan 1851, di mana dia telah sadar bahwa negaranya itu sedang diserang dengan candu, ya jenisnya namanya opium. Nah, ini pada waktu itu kaisarnya bernama adalah Dao Guang dari dinasti Qing, di mana saat itu kekayaan negaranya itu terus mengalir ke negara Inggris, digunakan untuk membeli opium sebanyak-banyaknya. Sehingga para pejabatnya, masyarakatnya, itu semuanya kecanduan dengan opium. Dan ini mengkhawatirkan karena merusak generasi bangsa dan menghancurkan negaranya sehingga negara Tiongkok itu hancur, terpecah belah. Dan akhirnya timbullah perlawanan dan timbul perang candu namanya antara Tiongkok dengan Inggris. Dan ini dijadikan momentum bagi UNODC untuk menjadikan peringatan bagi seluruh negara di dunia ini bahwa tanggal 26 Juni adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Dan di Indonesia ini kita sedang memperingati rangkaian kegiatan itu dengan mengambil tema yaitu masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar, yaitu bersih dari narkoba. Dan mari kita mulai dari Jawa Tengah, kita wujudkan Jawa Tengah bersinar, bersih dari narkoba. Ya. Oke, baik. Untuk tema dan tanggal sudah tadi jelaskan, berasal dari sejarah dari negara Tiongkok ya, Jenderal ya. Baik, untuk semangat yang akan diambil dalam bangsa Indonesia di momentum peringatan HANI ini apa, Jenderal? Ya, jadi kita ingin terus
menguatkan semangat kita, membulatkan tekad kita untuk mengajak semua elemen masyarakat bersama-sama kita mencegah dan memberantas narkoba, serta mengajak para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi. Ini sangat penting karena tidak mungkin penyalahgunaan narkoba ini mampu ditangani oleh BNN sendiri. Harus melibatkan semua elemen masyarakat. Makanya kita mengajak, mari masyarakat kita bergerak bersama untuk melawan narkoba. Baik, bergerak bersama untuk melawan narkoba tentunya. Baik, saya kan beralih ke Prof. Edi nih. Prof. Edi tadi sudah jelaskan upaya menanggulangi narkoba, dan ini saya akan bertanya untuk cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan di kampus, narkoba di kampus ini apa, Prof? Ya, diantaranya dengan mengundang BNN seperti ini, memberi ceramah, memberi penyuluhan, ya, memasang poster-poster dan aneka macam kegiatan yang menunjang ke arah sana. Kita beri kesadaran sepenuhnya betapa berbahayanya narkoba itu bagi kita semua. Jadi sangat bagus pedoman dari BNN bergerak bersama berantas narkoba. Oke, jadi sudah terpasang salah satunya poster-poster agar mahasiswa tahu ini bahayanya narkoba. Betul. Ya, Prof ya. Baik, untuk peran mahasiswa dalam mendukung gerakan gapai prestasi tanpa narkoba di lingkungan kampus ini bagaimana, Prof? Oh ya, jadi pertama bisa kita lihat banyak atlet yang bisa kita lihat, atlet-atlet seperti siapa? Megawati, atlet voli yang ada di Korea itu, Pratama Arhan dan sebagainya, itu adalah atlet-atlet yang berprestasi, tentu mereka tanpa narkoba. Kalau dengan narkoba nggak mungkin badan mereka bisa setegar itu, sekuat itu. Dan juga para juara-juara. Baik, Prof. Tadi sudah salah satunya contohnya atlet ya, Prof ya. Saya akan bertanya kepada Jenderal ini. Untuk tadi juga semangat sudah ya, Jenderal. Untuk upaya dan strategi pemerintah ini dalam menangani permasalahan narkoba, terutama dalam negara ini. Tapi Jenderal, kita akan melanjutkan pembahasannya usai jeda berikut, jadi akan dijawab setelah jeda. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show. Hai guys, aku Adele dan aku Devi. Hari ini kami mau daftar Udinus. Ikutin kami ya, let's go! Sebelum daftar, kita cek syarat pendaftaran dulu. Pertama, fotokopi SKL atau ijazah, cek. Fotokopi KTP atau KK, cek. Pas foto 3x4 2 lembar, cek. Uang pendaftaran 250.000, cek. Berkas sudah lengkap, yuk kita ke tempat pendaftaran mahasiswa baru Udinus. Yuk. Selamat pagi, selamat datang di Udinus. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Bu, kami mau melakukan pendaftaran. Sudah tahu prodi apa yang akan didaftar atau mau konsultasi dahulu? Mau konsultasi dulu Bu, soalnya masih bimbang mau ambil program studi apa. Baik, silahkan ke bagian informasi. Gimana? Sudah mantap pilihannya? Sudah Pak. Wah, jawabnya kompak banget ya. Mari saya antar untuk ambil nomor antrian. Setelah selesai konsultasi, kita langsung ke bagian pendaftaran. Yuk. Mudah banget ya guys pendaftarannya. Bener banget, One Day Service bisa langsung dapat surat pengumuman diterima guys.
Udah selesai nih guys pendaftarannya. Penjelasannya ramah, jelas, dan anti ribet. Mau seperti kita? Yuk buruan daftar Udinus menggunakan fotokopi SKL atau ijazah biar bisa bebas tes. Udinus for a better future. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Special Talk Show. Saya akan bertanya kepada Jenderal Agus ini untuk upaya dan strategi pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba yang semakin kompleks di negara ini apa, Jenderal? Ya, jadi pemerintah telah berupaya keras bersama dengan DPR untuk membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan juga telah melakukan Instruksi Presiden atau Impres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Dan semua kementerian lembaga juga telah mengeluarkan peraturan masing-masing dalam rangka melaksanakan P4GN ini. Kemudian strategi untuk menanggulangi narkoba sendiri, kami dari pemerintah, yaitu khususnya dari BNN, ini memiliki strategi. Yang pertama adalah kita melakukan namanya soft power approach. Jadi pendekatan dengan cara lunak, yaitu menggunakan cara-cara pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan juga rehabilitasi. Salah satu kegiatannya misalnya di desa-desa yang rawan, kami bentuk namanya Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba, kemudian kita lakukan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, life skill, soft skill, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah strategi hard power approach, yaitu pendekatan dengan cara yang tegas dan keras berupa penegakan hukum. Yaitu penegakan hukum menggunakan undang-undang tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang, di mana para produsen, para bandar, para pengedar, itu semuanya kita berantas, kita proses hukum, dan kita semua sita asetnya, ya, untuk kita miskinkan supaya tidak bisa jual beli lagi narkotika. Kemudian bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, ini kita berikan kesempatan untuk direhabilitasi. Yang ketiga adalah strateginya adalah smart power approach, yaitu pendekatan menggunakan IT. Kami memanfaatkan IT dengan perkembangan saat ini untuk pendataan, kemudian analisis jaringan, dan tentu pengungkapan kasus. Kemudian yang keempat adalah cooperation, kerjasama. Kerjasama ini baik itu internasional, regional, nasional maupun di lokal. Dan kami sudah banyak sekali di Jawa Tengah ini melakukan kerjasama, termasuk salah satunya dengan Udinus, ya, untuk mewujudkan kampus bersinar. Ya. Baik, untuk strateginya tadi ada 5 ya, Jenderal, ada 4 ya. Ada 4. Ya. Ada 4 yang sudah dipersiapkan dengan baik, tentunya dengan mengikuti zaman ya tentunya. Ya, ya, kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Baik, untuk kegiatan yang sudah dilakukan BNN Jawa Tengah dalam rangkaian peringatan HANI ini apa, Jenderal? Ya, jadi kami dari BNN Provinsi Jawa Tengah dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini melakukan beberapa rangkaian kegiatan, baik di internal maupun di eksternal. Nah, di internal
kami melakukan kegiatan seperti lomba futsal antar BNN provinsi dan BNN jajaran kabupaten kota. Kami memiliki ada 9 BNNK. Kemudian juga ada lomba memasak, ada juga lomba fashion show. Dengan eksternal, kami melakukan beberapa kegiatan, antara lain adalah donor darah. Ini kami kerjasama dengan Rumah Sakit Karyadi Semarang dengan target 100 orang. Kemudian juga kita melakukan kegiatan lomba futsal antar pondok pesantren, dan ini juga sudah dilaksanakan di beberapa tempat. Kemudian juga kami melakukan kegiatan berupa deklarasi masyarakat pesisir dan perbatasan yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 24 Juni di Tanjung Mas. Kemudian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kampus bersinar. Jadi mewujudkan kampus bersinar dengan cara kami seminar, kuliah umum di beberapa kampus yang ada di Jawa Tengah. Hari ini tadi kita lakukan dengan Udinus juga. Dan juga kita melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka pencegahan ini juga, misalnya di Car Free Day, di kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan kebudayaan, kesenian, dan juga kegiatan keagamaan. Di setiap hari Jumat kita ke masjid, setiap hari Minggu ke gereja, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat. Dan nanti puncaknya, nanti tanggal 26 Juni, kami akan melaksanakan peringatan Hari Anti Narkotika Nasional berada di kantor gubernur bersama dengan Forkompinda dan para undangan yang lain. Demikian. Baik, untuk kegiatan sangat banyak tadi ya Jenderal. Salah satunya untuk di kampus ini telah diadakan seminar ya Prof ya, yang diadakan di Udinus tadi siang ini. Baik, saya akan beralih kepada Profesor ini. Untuk mahasiswa di Udinus dan juga di kampus Udinus, apakah bekerja sama dengan pihak eksternal lain selain dengan BNN, Prof? Ya, tentunya. Tentu selain dengan BNN, kami bekerja dengan pihak lain, misalnya dengan tokoh-tokoh agama, Majelis Ulama Indonesia, baik yang ada di Jawa Tengah maupun di Kota Semarang. Tentu tentang bahaya-bahaya narkoba ini dijelaskan, dan mungkin dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, supaya kami ini juga mendapat kemudahan seandainya mahasiswa-mahasiswa kami ini membutuhkan surat keterangan segala macam hal itu yang kami lakukan. Dan hal ini bisa kita lihat bersama. Tadi sesudah seminar langsung diadakan tes urin secara spontan sebanyak 100 orang, dan aman-aman aja gitu. Jadi rasanya kalau nggak aman, dia merasa nggak mungkin mau di tes urinnya, kira-kira kayak gitu. Tadi nyaman-nyaman aja, kira-kira gitu. Jadi itu mungkin hasil upaya yang kami lakukan selama ini, dan itu adalah tanda-tanda yang bisa kita lihat hasilnya. Kira-kira gitu. Baik, berarti Udinus ini bekerja sama selain dengan BNN tentunya dengan tokoh agama Betul. dan juga pihak kesehatan betul, ya. Baik. Betul, ya. Untuk ini, Udinus saat ini mendekati masa penerimaan mahasiswa baru ya, Prof ya. Apakah Udinus memberikan penyuluhan terhadap dampak negatif penyuluhan narkoba kepada mahasiswa baru nanti, Prof? Ya, biasanya kalau pas penerimaan mahasiswa baru, kami juga mengundang BNN untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan efek-efek yang akan mereka terima seandainya mereka itu menjadi kecanduan narkoba, atau ya minimal kita keluarkan. Jadi mereka harus bisa menyadari atau tanda tangan di surat kalau tersangkut narkoba atau terindikasi, mereka bersedia dikeluarkan. Jadi ada surat, dan itu dijelaskan lagi saat penerimaan mahasiswa baru segala macam. Jadi kami sudah memberikan benteng-benteng, sudah sampai sedemikian rupa usaha kami selaku perguruan tinggi, kira-kira gitu. Baik, usahanya juga sudah sangat banyak benteng-bentengnya agar mahasiswanya tidak menggunakan narkoba. Betul. Ya. Baik, Prof. Untuk kampus di Udinus sendiri seberapa sering melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba ini, Prof, selain untuk nanti saat penerimaan mahasiswa baru? Ya, paling nggak 1 semester sekali,
1 semester sekali ada penyuluhan. Kami manggil tokoh-tokoh baik dari BNN ataupun dari mana-mana yang kita anggap bisa memberikan penyuluhan kepada para mahasiswa itu. Baik, untuk target mahasiswanya ini apakah sudah ditentukan untuk mereka mengikuti penyuluhan penyalahgunaan narkoba, Prof? Enggak, serius, bebas masuk bebas dulu. saja, siapa yang Ya, mau ikut betul. bisa langsung mengikuti itu ya, Prof? Ya? Dan kami enggak langsung mengatakan ini penyuluhan narkoba, mungkin membuat trauma. Iya. Jadi kayak seminar hari ini kita kemas dengan pelatihan keterampilan manajemen menengah, kira-kira gitu. Jadi bukan khusus tentang narkoba, sehingga mahasiswa nggak sadar kalau di antara itu di tengahnya ada tes narkoba, ada penyuluhan narkoba, kira-kira itu. Baik, saya akan bertanya kepada Jenderal ini. Yeah. Untuk hasil ungkap kasus yang dilakukan BNN Jawa Tengah selama 2 tahun terakhir di Jawa Tengah ini apa, Jenderal? Ya, jadi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana narkotika ini adalah selain BNN juga Polri ya. Nah, di 2 tahun terakhir ini pengungkapan kasus ada peningkatan sedikit ya, bahwa di tahun 2022 ini ada 1.886 kasus narkotika, dan di tahun 2023 ini ada 1.984. Jadi mengalami peningkatan kurang lebih sebanyak 4,6% ya. Dan khusus untuk tahun 2024 ini kami dari BNN Provinsi Jawa Tengah, ini kami sudah mengungkap ada 13 kasus ya yang kami ungkap dengan barang bukti ada sebanyak 34 kilogram ganja, kemudian ada 1,5 kilogram sabu, dan kurang lebih ada 1.323 butir daftar G ya, atau melanggar undang-undang kesehatan yang kami limpahkan kepada kepolisian. Dan ini kalau dirupiahkan kurang lebih ya sebanyak 2,4 miliar rupiah, dan kita mampu menyelamatkan masyarakat Jawa Tengah sebanyak 16.222 orang. Kita tentu sangat bangga atas prestasi pengungkapan kasus ini, tapi juga tentu kita sangat prihatin karena dengan ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Jawa Tengah ini masih ada. Dan ini merupakan pekerjaan kita semuanya untuk mari bersama kita mencegah dan memberantas. Maka kami himbau kepada mereka-mereka yang saat ini masih bergelut sebagai bandar, pengedar, maka berhentilah. Kalau tidak, nanti Anda berhadapan dengan hukum yang sangat berat di Indonesia. Dan bagi para pecandu dan korban, ya kami sarankan keluarganya untuk mengajak direhabilitasi. Jangan dijauhi, tapi dekati dan ajak untuk rehabilitasi. Demikian. Baik, Jenderal, kita akan melanjutkan perbincangan kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show. Dunia yang semakin padat menjadikan kesehatan lingkungan adalah kunci utama untuk menjaga kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kami Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro berkomitmen menciptakan perubahan yang positif untuk lingkungan. Dengan penelitian yang inovatif dan edukasi yang mendalam, kami bertekad untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Melalui program studi kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro bukan hanya sekedar pendidikan, tetapi menjadikan mahasiswa memiliki pengalaman yang luar biasa dengan melibatkannya dalam berbagai proyek penelitian. Sekarang saatnya menciptakan masa depan yang lebih sehat. Jadilah bagian dari program studi kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan
Universitas Dian Nuswantoro, di mana perubahan akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haji Agus Rohmat, SIK, SM Hum, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di sekitar kita. Tidak hanya di kota-kota besar, sekarang narkoba sudah banyak masuk ke wilayah pedesaan dengan segala macam bentuk dan modus operandi. Jangan tinggal diam, karena masa depan bangsa tergantung dari kepedulian kita dalam memerangi masalah narkoba. Tolak penyalahgunaan narkoba dan silahkan laporkan apabila menemukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dan bantu pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba untuk bisa mendapatkan akses rehabilitasi. Salam sehat tanpa narkoba, war on drug, speed up, never up. Mari wujudkan Jawa Tengah gayeng, perangi narkoba bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Special Talk Show. Saya akan melanjutkan berbincang dengan Prof. Edi ini, Prof. Untuk metode atau pendekatan yang efektif dalam melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada mahasiswa di dalam kampus Udinus, itu bagaimana, Prof? Ya, seperti tadi bahwa sejak awal mahasiswa sudah kami kenalkan dengan bahaya narkoba. Hal itu bisa dilihat bahwa mereka untuk masuk ke Udinus, menjadi mahasiswa Udinus, harus mengisi formulir. Atau juga harus menyerahkan formulir bebas narkoba yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dan sesudah itu ditandatangani orang tua, kalau terlibat kasus narkoba atau apa, bersedia dikeluarkan. Jadi sejak awal mahasiswa itu sudah kita beri warning, sudah kita beritahu tentang bahaya narkoba. Kalau sampai ketahuan melanggar, ya ini kan kira-kira gitu. Nggak cuma itu, ya terus berlanjut seperti adanya seminar, adanya tes urin, secara acak dan sebagainya. Ya, itu adalah upaya kami selaku perguruan tinggi dalam rangka menjaga, melindungi mahasiswa kami dari bahaya narkoba. Kira-kira itu. Baik, jadi sudah dari awal mahasiswa baru ini sudah diberitahu, diberi warning ini ya Prof ya, dengan cara memberikan formulir tanpa bebas narkoba ya Prof ya. Dan nanti saat mereka sudah menjadi mahasiswa pun juga tetap akan diberikan seminar, diberikan informasi mengenai bahaya tentang narkoba. Dan dites secara rutin dan acak. Iya, dites secara rutin dan acak untuk tes urin ya Prof ya. Satu semester sekali tes rutin aja, apakah mau di tempat sini atau sini, pagi, siang, sore, monggo silahkan BNN sendiri yang milih, kira-kira gitu. Kami nggak ikut-ikut, kira-kira gitu. Kita harapkan yang para pecandu narkoba itu akan menjauh dengan adanya kegiatan-kegiatan itu. Gitu. Baik. Untuk tantangan terbesar dalam upaya penanggulangan narkoba di kampus ini apa, Prof? Tantangan terbesar itu kan ya bahwa kami ini kan kumpulan manusia, mahasiswa kumpulan manusia. Jadi ini merupakan pasar yang menggiurkan bagi bandar-bandar narkoba untuk masuk dengan berbagai macam cara. Sehingga ya kami harus melakukan banyak hal juga agar cara-cara yang mereka lakukan itu bisa kami atasi semua, kira-kira gitu. Ya kami nggak pernah berhenti, nggak pernah bosan untuk berkonsultasi dengan BNN tentang bahaya-bahaya ini. Ini musuh kita bersama, kira-kira gitu. Baik.
untuk narkoba musuh kita bersama dan kita harus tetap berantas narkoba itu tentunya, Prof. Ya. Betul, setuju. Untuk peran kampus ini sebagai modal dalam menciptakan lingkungan bebas dari narkoba ini apa saja, Prof? Ya, peran kampus seperti tadi, Mbak. Seperti tadi yang kita harapkan selain mahasiswa juga nih, karyawan juga kita tes. Sejak rektor, ketua yayasan, sampai office boy, sampai kantin-kantin juga tes. Kita harapkan dari sini bisa menyebar sesuatu kebaikan. Sehingga bisa menyebar ke kampung, bisa menyebar ke kelurahan, bisa menyebar ini. Itulah peran narkoba, peran kampus dalam memerangi narkoba. Tentu mereka yang kita tes akan ngomong bahwa tadi kami dites urin, bahwa kami dites itu ngomong, oh kira-kira gitu. Sehingga bisa menjadi penyuluhan bagi masyarakat secara tidak langsung, kira-kira gitu. Baik, jadi bukan hanya mahasiswa tetapi juga staf karyawan juga ya, termasuk Prof, rektor ya? dan termasuk ketua rektor juga ya, yang akan dites urin ya, betul, Prof ya. Betul. Baik, saya akan beralih kepada Jenderal Agus ini. Untuk Jenderal Agus sendiri, bagaimana upaya Anda dalam mencapai prestasi tanpa narkoba? Ya, dalam mencapai prestasi tanpa narkoba ini, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, ya, utamanya kepada generasi muda, anak-anak calon pemimpin bangsa ini. Yang pertama tentu harus meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dekatkan diri terus, pelajari sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam tentu harus kuasai namanya ilmu Al-Quran dan Al-Hadisnya. Demikian pula dengan agama-agama yang lain sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, tentu harus mencari kegiatan yang positif sesuai dengan kompetensinya. Jadi bagi mereka yang memiliki kemampuan di bidang olahraga, ya silakan ditekuni di bidang olahraga. Mungkin di bidang kesenian atau mungkin kebudayaan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini harus memiliki kemampuan masing-masing dan fokus untuk dikuasai. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan salah bergaul. Ya, pilihlah kawan-kawan yang tentu harus bisa mendukung untuk mencari prestasinya. Jangan justru malah nanti karena salah bergaul terjerumus ke hal-hal yang negatif, termasuk dalamnya diajak memakai narkoba. Nah, ini juga paling penting. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah mengikuti perubahan zaman, ya. Harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi. Perkembangan ilmu teknologi ini membawa dampak positif dan negatif. Maka harus tahu cara menggunakannya. Jangan sampai kita salah memanfaatkan sehingga kita bisa terkena dampak negatifnya. Contohnya sekarang ini ada sosial media. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, menambah, meraih prestasi. Jangan justru untuk digunakan hal-hal negatif termasuk jual beli narkoba. Nah, kemudian yang berikutnya tentu kalau ada yang menawarkan ya harus berani menolak. Mencegah itu lebih baik, ya. Jadi harus jangan sampai mencoba. Sekali mencoba terkena nanti dia adiksi, ketergantungan, menjadi pecandu. Nah, kalau misalnya dipaksa, diajak oleh temannya dan lain sebagainya, harus berani menolak. Kemudian kalau sudah terlanjur memakai, maka juga harus berani direhabilitasi, dan kalau mengetahui ada peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga harus berani melaporkan. Nah, ini cara-cara supaya nanti mencapai prestasinya. Demikian. Oke, mencapai prestasi dengan cara berani menolak jika diajak ya, Jenderal ya. Dan untuk upaya dalam mencapai prestasi tanpa menggunakan narkoba ini sudah sangat banyak caranya. Salah satunya dengan tadi kita harus fokus kepada diri kita sendiri. Kita suka di bidang apa, kita bisa menekuni di bidang tersebut. Iya, betul. Baik, untuk pentingnya menggapai prestasi tanpa ketergantungan pada narkoba dalam konteks Indonesia Emas ini bagaimana, Jenderal? Ya, Indonesia ini akan mendapatkan bonus demografi yang luar biasa. Dan di usia produktif itu tentu harus kita bantu, harus kita amankan, jangan sampai nanti menjadi SDM yang tidak unggul. Syarat untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, maka bonus demografi ini harus mengarah
pada penduduk yang unggul, yang produktif, yang sehat, tentu bebas dari narkoba. Kalau dari sekarang ini tidak kita kawal, kita jamin bahwa mereka ini benar-benar sehat dari narkoba, maka Indonesia emas ini akan tentu sulit diraih. Kita berharap nanti Indonesia menjadi negara besar, 5 besar ekonomi dunia, dengan cara mari kita bersama-sama, generasi muda sekarang ini kita berikan sosialisasi tentang bahaya narkoba, kita cegah jangan sampai mereka menyalahgunakan, apalagi menjadi bandar, pengedar, produsen, ini kita cegah, dan ini dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, dan juga dari lingkungan di mana kita berada. Dan kalau semua elemen ini bergerak bersama, saya yakin Indonesia akan memiliki SDM-nya unggul dan akan tercapai Indonesia emas di tahun 2045. Baik, jadi bisa dimulai dari diri kita sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitar. Betul. Ya Jenderal ya. Baik Jenderal, kita akan melanjutkan pembahasan kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show. Waduh, kacau. Kacau, parah-parah. Kanker masih menjadi penyakit berbahaya yang dapat menyerang siapa saja. Indonesia merupakan negara dengan jumlah insidensi dan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat keempat di Asia akibat kanker. Kanker dapat ditangani apabila dijumpai pada stadium awal. Disinilah pentingnya screening dan deteksi kanker. Kerjasama Udinus dengan Perhompedin Semarang mengembangkan aplikasi untuk mendeteksi kanker sejak dini dengan cepat dan mudah. Inilah Onkodot, aplikasi screening dan deteksi dini kanker. Fitur yang tersedia adalah screening dan deteksi dini, konsultasi dokter onkologi, forum diskusi, dan reminder jadwal. Bersama Onkodot, mari kita perangi kanker sejak dini.
Pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami dalam Special Talkshow. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Profesor dan juga Jenderal. Dari Profesor sendiri mungkin bisa disampaikan pesan kepada pemirsa, terutama kepada Dinusian ini, Prof, agar mereka bisa terhindar dari narkoba. Ya, para generasi muda, para mahasiswa, mari kita bersama-sama jauhkan diri kita dari narkoba. Karena bahaya narkoba itu amat sangat besar sekali. Dan itu merusak diri kita sendiri, dan tentu korbannya bukan cuma kita, tapi keluarga juga ikut menderita, masyarakat sekitar juga ikut menderita. Oleh karena itu kami mengajak, kami mensponsori, mari kita wujudkan Universitas Dianuswantoro ini kampus bersih narkoba, kampus bersinar bersih narkoba. Baik, mungkin selanjutnya untuk Jenderal ini, statement terakhir dari Jenderal sebagai pesan untuk masyarakat Jawa Tengah dalam momentum HANI ini apa, Jenderal? Ya, jadi di momen Hari Anti Narkotika Internasional di tahun 2024 ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah, mari kita bergerak bersama untuk melawan narkoba. Mari kita cegah dan berantas bersama penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jawa Tengah ini guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah bersinar bersih dari narkoba menuju Indonesia bersinar. Salam hidup sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Baik, salam hidup sehat tanpa narkoba. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Prof. Edi dan juga Jenderal Agus telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan juga mengenai penyalahgunaan narkoba dan bagaimana strategi yang baik untuk menangani narkoba tersebut. Dan juga terima kasih kepada pemirsa setia TVku Semarang yang sudah menyaksikan Special Talkshow hari ini. Saatnya saya Nadira Isi dan kru yang petugas pamit undur diri. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Zaman boleh saja terus bergerak,